Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalal bai'a wa harrama riba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar dan anak-anakku sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Marilah kita bersama-sama mengkaji tentang khiyar dan riba. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang jual beli, yaitu pengertian jual beli dan syarat-syarat jual beli. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang khiyar. Di dalam jual beli ada yang disebut khiyar. Apakah khiyar itu? Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Dalam jual beli itu kan biasanya kita suka tawar-menawar gitu ya. Tetapi tidak setiap kita menawar pasti akan jadi membeli ya. Tentunya ada yang jadi kalau ada kecocokan, ada juga yang tidak jadi. Jadi boleh kita menjadikan jual beli atau tidak, itu namanya adalah khiyar. Dalam hal ini, khiyar terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, khiyar majlis. Adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi tawar-menawar. Keduanya boleh memutuskan, meneruskan atau membatalkan. Ya, misalkan kita datang ke pasar, datang ke toko, kemudian si pembeli menawar barang yang ada di toko itu, adu tawar, ya, penjual ingin menjual dengan harga yang mahal, pembeli ingin membeli dengan harga murah. Ya, kalau ada titik terang, ada kesepakatan, biasanya jadi beli. Tapi kalau misalkan tidak cocok, pada kesempatan itu maka batal. Ya, biasanya punten ya teu cekap artosna ya. Atau kata pedagang, punten teu acan tiasa ka ical gitu. Seperti itu ya. Yang kedua adalah khiyar syarat. Adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian, dengan syarat khiyarnya itu adalah 3 hari. Ya. Saya misalkan, dibayarlah, mang ku saya dibayar eta sapi hargana 10 juta tapi nyunkeun tempo 3 hari. Nah, itu ada ya. Jadi kalau misalnya pas 3 hari ada uang, maka jadi transaksi. Berarti kalau tidak ada dalam waktu 3 hari, maka putuslah transaksi. Ya, itu khiyar syarat ya. Jadi kalau ada uang dalam jangka waktu 3 hari. Kalau tidak ada berarti tidak jadi. Ya, itu namanya khiyar syarat. Kemudian yang ketiga adalah khiyar aib. Khiyar aib itu adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat, ada rusak. Beli sendal, barang datang ke imah pegat hiji. Ya, beli sepatu ternyata tidak ada haknya. Sarung bolong gitu ya. Beli baju kancingnya nggak ada.
Nah, itu ada aib, ada rusak. Ya, sobek gitu. Boleh dikembalikan, ya. Itu adalah khiyar aib. Ya, sekali lagi, satu khiyar majelis, kedua khiyar syarat, yang kedua khiyar aib. Kemudian di dalam jual beli itu biasanya suka ada riba, ya. Apa itu riba? Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atau atas penukaran barang. Maaf. Jadi riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Dalam hal ini riba terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama riba padli, yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat dengan timbangan 11 gram. Yang satu 10 gram, yang satu 11 gram. Nah, itu namanya riba padli karena beda satu jenis tetapi berbeda timbangan. Ya, mungkin yang 10 itu karena yang 11 gram itu karena melihat yang 10 gram itu waduh modelnya bagus ya kayaknya gitu ya. Jadi nggak apa-apalah yang saya lebih banyak juga gitu. Nah, mungkin itu kan tidak boleh ya dalam aturan. Yang kedua, riba qardi, yaitu pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misalkan seseorang meminjamkan uang 100.000 dengan catatan ketika mengembalikan harus menjadi 110.000. Ada tambahannya di transaksi di awal seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Contohnya memberi kacang atau memberi ketelak, beli sampe tapi masih dipelakeun keneh beli kacang tapi masih dijerot tanah can dicabut. Itu banyak ya yang seperti itu. Kebun singkong ya, dilihat aja sehektar udah beli, sehektar dibeli 1 juta gitu ya. Nah, padahal kita belum tahu singkongnya ya, ada nggak singkongnya, jangan-jangan yang hijau cuma daunnya saja begitu ya, karena dalam ajaran Islam itu kan ada dikhawatirkan nanti yang beli rugi gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah riba nasiyah ya. Riba nasiyah yaitu akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Contoh beli pisang tapi masih jantung, beli rambutan tapi masih bunganya, kembangan keneh rambutan ge di bajong ya. Bising juga si kabayan, ada ceritanya aya dongeng si kabayan boga tangkal cau ya, datang bandar cau, kabayan mau dijual pisang, padahal eta pisang teh ya, masih jantung, kata si kabayan, dijual lah berapa, ya udah 20.000 dibeli, masih jantung. Selang 3 bulan datang lagi bandar yang lain, kabayan cau rek dijual, jual berapa, 30, bayar 30. Itu sudah pisang ya, udah mau ditebang. Besoknya begitu mau ditebang sama pembeli yang kedua, datang pembeli yang pertama. Cek kata pembeli yang pertama, itu sudah saya bayar itu pisang. Waktu masih jantung. Ya. Bagaimana kata bandar yang kedua? Saya kemarin sudah bayar ke kabayan 30.000. Datang kabayan, mang aya naon eta teh?
Ada apa itu? Ini kan kamu sudah menjual ke saya ini pisang dulu. Kata si Kabayan, siapa bilang saya mah dulu menjual jantung. Kenapa nggak langsung ditebang? Kalau yang kemarin betul saya menjual pisangnya. Nah itu dongeng ya. Jadi kalau maksudnya dongeng tersebut ya kalau memang beli jantung ya langsung tebang. Ya ikrarnya jangan beli pisang karena masih lama. Bagaimana kalau jantungnya sudah dibayar tiba-tiba roboh pohon pisangnya? Nah, ya itu adalah riba nasi. Selanjutnya para pendengar yang saya hormati, kita akan mengkaji tentang utang piutang. Pengertian utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Adapun rukun utang piutang ada 3. Yang pertama, yang berpiutang dan yang berutang. Ada orang yang memberikan utang, ada orang yang mengutang. Ya. Yang kedua, ada harta atau barang, ya, barang yang diutangkannya. Ya, kalau tidak ada barang, mau ngutangin apa ya? Apa yang mau diutangkan? Ya, jadi pasti harus ada barang. Kemudian yang ketiga, ada lapad kesepakatan, ya, atau ijab qabul. Orang yang memberikan utang, misalnya mengatakan saya utangkan barang ini kepadamu, atau saya utangkan nih uang 1 juta. Ya. Orang yang berpiutang, ya, orang yang berhutang, ya, dia mengatakan saya berhutang atas uang 1 juta. Mau dikembalikan kapan? Itu harus jelas. Seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun. Nah, itu ya. Seperti itu. Ya. Bagaimana ketika sudah jatuh tempo? Dia janjinya sebulan atau seminggu, tiba-tiba begitu waktunya membayar dia tidak punya utang karena pailit, karena betul-betul pailit. Ya, diperkirakan tanggal 1 kan gajian, ternyata nggak gajian tanggal 1, tanggal 2 belum, 3 belum, ternyata tanggal 10. Ya, atau misalkan biasanya dalam jangka waktu seminggu itu jualannya dapat sekian, bisa untuk menutupi hutang. Tiba-tiba boro-boro dapat untuk bayar utang, malah modal juga enggak balik misalkan. Ya, bagaimana apabila ada kasus seperti itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana du usratin fanadratun ila maisharah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maknanya wallahu a'lam. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Berdasarkan ayat di sini, ayat Al-Qur'an tersebut, bahwa bila ada orang yang punya utang dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu. Bahkan lebih baiknya disodakokan, itu lebih baik. Hanya mungkin dalam kehidupan sehari-hari kan macam-macam, ya. Ada orang yang pinjam mudah mengembalikannya, ya. Tapi ada juga orang yang pinjamnya rajin tapi mengembalikannya tidak rajin. Ketika ditagih malah isuk sore bonen gitu, ditagih rebo ke Senin, ditagih Senin ke rebo. Itu kembali kepada dirinya, ya. Mungkin orang yang baik, ya, tandanya orang yang baik adalah orang yang memperhatikan kepada utang-utangnya, ya.
Mudah-mudahan kita terhindar dari orang yang suka ingkar janji, ya. Karena kalau orang yang ingkar janji, bukan ingkar janji itu kan mengingkari janji, padahal sebetulnya dia bisa tepat janji gitu. Ya. Sebetulnya uang ada untuk dibayarkan, tapi ngadak-ngadaknya gitu. Ya. Seperti itu. Para pendengar yang saya hormati, demikianlah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.